tekanan, ada yang digunakan untuk mengukur tekanan satu ATM ya, atau pressurized. Ada juga tekanan kurang dari 1 ATM. Di sini artinya adalah apa kalau kurang dari 1 ATM? Vakum ya, tekanan vakum. Jadi kalau tekanan lebih dari 1 ATM, ada diafragma, kemudian elektronik atau LVDT, ada Bourdon tube, kemudian resistive pressure. Kemudian kalau tekanan di bawah 1 ATM, ada pyramid gauge, ionization gauge, thermocouple, dan thin film. Jadi ini kalau di bawah 1 ATM biasanya kita bisa menggunakan satu temperatur juga ya, temperatur di mana udara itu kalau misalkan kita vakum dia akan mengalami kecenderungan perubahan temperatur. Kemudian berdasarkan direct and indirect reading gauge-nya ya, jadi kita bisa langsung baca atau tidak ya kalau ada ini direct reading gauge ya, jadi yang kita bisa langsung baca. Di sini contohnya adalah diafragma, Bourdon, kemudian radiometer, kemudian liquid wall. Nah, di sini yang menggunakan YouTube manometer ya, menggunakan manometer contohnya, kemudian mic layout compression manometer sebagainya. Jadi ini menggunakan cairan di dalamnya. Kemudian indirect gauge measurement of gas property ya. Jadi di sini tidak secara langsung. Ini adalah bisa contohnya momentum transfer atau viscosity. Ada quartz rotating, kemudian charge generation atau ionization. Kemudian energy transfer atau thermal conductivity. Jadi ini adalah tipe-tipe indirect gauge. Kemudian sensing elemen pada sel tekanan ya. Kalau ini yang mechanical ya. Di mechanical ini ada pressure, kemudian di sini ada motion ya. Oke. Jadi ini di sini ada misalkan diafragma tipisnya ya, ketika ada tekanan maka dia akan bergerak, bergeser ya. Ini juga sama. Ini jenis-jenisnya. Kemudian di sini ada model seperti spiral ya, selang spiral. Ketika dia dikasih pressure maka dia akan mengalami deformasi ya. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini ya, atau seperti ini. Jadi dia pipa tipis ya, ini berjenjuk pipa tipis dilengkungin ya. Ketika dia dikasih pressure maka dia akan cenderung akan bergerak lurus. Kemudian ini yang tipe screw ya, jadi dia dipuntir. Ketika dia dikasih tekanan dia akan cenderung kembali ke posisi semula. Ini juga sama. Kemudian ini juga dari pipa tipis ya, pipa tipis. Kemudian dibentuk spiral. Oke. Kemudian beberapa yang digunakan ya untuk mengukur tekanan. Ini ada yang menggunakan prinsip kerja dari piezoelectric sensor. Jadi piezoelectric ini bisa digunakan untuk mengukur gaya yang diberikan oleh output ya, atau dari luar ke piezonya sendiri. Jadi ketika piezo ini diberi tekanan atau gaya, maka ini akan mengalami perubahan ion-ion ini ya, dan menghasilkan tegangan. Jadi misalkan di sini, ini ada piezoelectric, contohnya di sini ketika ada massa mengenai piezoelectric maka akan jadi perubahan tegangan di sini. Seperti halnya kalau di korek api ya, ketika kalian yang cetek-cetek gitu ya, yang itu ketika dia cetek dia akan memberikan impuls ya, atau gaya yang tiba-tiba ke piezo sehingga dia menghasilkan tegangan atau percikan listrik ya, sehingga dia bisa menyalakan korek api. Nah, di sini kalau kita pengen mencari persamaannya bisa menggunakan persamaan ini ya. Tapi di sini kita belum membahas persamaan detailnya, kita akan membahas teori-teorinya dulu saja.
Kemudian kelebihan dan kekurangan visual. Yang bentuknya bisa disesuaikan untuk kebutuhan, dengan ukuran yang kecil, respon terhadap frekuensi yang bagus. Jadi dia bisa cepat ya, bisa sangat cepat dalam menerima perubahan pressure, kemudian tidak perlu power atau electrical source, kemudian range pengukuran bisa lebar. Ini kebanyakan digunakan untuk pengukuran dinamis ya, kemudian sensitif terhadap gangguan panas, kemudian beberapa kristal penyusun tisu mudah larut dalam air, jadi tidak bisa digunakan untuk lingkungan yang humid atau lembab ya. Kemudian output sinyal yang kecil, nah ini perlu high impedance kabel ya, supaya bebas noise ya. Kemudian perlu signal conditioning untuk memperbesar sinyal tadi, atau amplifier ya. Kemudian tipe yang lainnya adalah Borson tube ya. Oke, ini sebuah tube. Ini di sini tube yang biasanya dia dipipih ya, bentuknya pipih. Kemudian ditekuk seperti ini, ketika ada tekanan masuk maka dia akan cenderung ini melar keluar ya. Jadi kalau P out lebih besar dari P in maka tube akan lurus, sebaliknya P out lebih kecil dari P in maka tube akan sorry ini kebalik ya. Ini salah ketik ya. Harusnya semakin apa? Ketika P out lebih kecil dari P in maka tube akan melengkung. Ini jenis-jenisnya. Ini ada Borson tube tipe C. Jadi kalau tipe C dia hanya satu tube ya, tube bentuknya dibentuk seperti ini. Jadi ini tube-nya. Kemudian ada yang model helical Borson tube. Kalau helical di sini bentuknya di sini dia helical atau seperti pear ya, tapi dari pipih ya bentuknya. Kemudian ketika dia ada pressure maka dia akan cenderung maju ya. Kemudian dia akan menggeser jarum di sini. Ini kita bisa ukur. Kemudian ada yang tipe spiral Borson tube. Ini section AA ya. Jadi potongan tube-nya itu bukan silinder ya atau seperti pipa biasa, tetapi pipanya pipih seperti ini. Kelebihan dan kurangnya adalah di sini konstruksinya sederhana dan murah, kemudian sensitivitasnya bagus, akurasi tinggi, terutama untuk tekanan tinggi. Kemudian untuk mengukur vakum pressure bisa juga, kemudian range pengukuran yang lebar. Nah, di sini kekurangannya dia tidak digunakan untuk mengukur tekanan yang rendah ya. Kemudian tidak presisi karena bisa terpengaruh akibat goncangan atau getaran. Jadi kalau misalkan pressure gauge ini kita letakkan di sistem yang ada vibrasinya cukup tinggi, maka dia akan cenderung bergeser naik turun ya, atau oscillate. Kemudian ini adalah perbandingan dari macam-macam tipe materialnya. Ini P itu pure, kemudian fair sampai good ya. Jadi di sini yang paling bagus NE span C ya. Ini paling bagus kok. Ini stainless dan sebagainya. Dia ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tetapi di situ pasti harganya akan mahal. Semakin dia bagus, harganya semakin mahal. Kemudian ada LVDT ya. Jadi dia akan menggunakan prinsip LVDT ya. Jadi ketika dia ada pressure maka dia akan menggerakkan core-nya di tengah-tengah ini sehingga dia bergeser. Pergeseran inti core magnet ini akan menginduksi kumparan-kumparan di sekitar core-nya ya, atau di seluruh ini biasanya core-nya itu di tengah, kemudian ini berupa silinder gitu ya, silinder yang dililit di pipa silindernya. Nah, kemudian di sini
tegangan pada kedua kumparan sekunder akan diukur untuk merepresentasikan posisi core dan LVDT. Nah, posisi core ini nanti bisa dikonversi ke pressure ya. Oke, ini contohnya. Kemudian ada RVDT ya. Kalau tadi linear variable differential transformer, kalau ini rotary, jadi dia berputar ya. Ini bentuknya seperti ini, kemudian dia berputar. Ini juga sama prinsipnya dengan RVDT tadi ya. Nah, ini konstruksi lengkapnya ya. Jadi di sini ada pressure inlet, ini ada diafragma, ada diafragmanya, kemudian dari diafragma ini akan mengalami mulur ya, pemuluran atau regangan ya, meregang. Kemudian dia bergerak maju mendorong si LVDT-nya ketika misalkan sampai tekanku maka posisinya akan diam. Kemudian di sini juga biasanya ditambahkan juga ada K ya, atau gas ya. Jadi untuk menahan supaya kita bisa mengatur berapa sih pergerakannya ya, setiap gayanya berapa, kita bisa tambahkan spring di sini. Kemudian kelebihan kekurangannya, ini lebih sensitif, kemudian reliability tinggi, respon cepat, gesekan rendah. Kemudian kekurangannya di sini perlu operasi yang kompleks ya, karena jadi ada 3 kumparan ya, ada minimal ini ada primary coil, kemudian ada secondary coil. Di secondary coil ada banyak coil gantung pada panjang pendek yang kita ukur. Oke, sampai sini ditanyakan? Oke, saya review sebentar. Pak, permisi ya? Pak, mau bertanya Pak. Edgar. Iya Pak, kan ini kan ada kekurangan di LVDT ya Pak. Ini ada misalnya sensitif terhadap sumber gangguan medan magnet gitu ya Pak. Itu saya kurang paham Pak, maksudnya bagaimananya itu Pak? Ya, jadi sensor pressure yang menggunakan prinsip LVDT ini tidak bisa kita pakai kalau misalkan di daerah situ ada sumber gangguan medan magnet. Contohnya ada motor, kemudian apalagi ya peralatan yang misalkan di situ ada apa yang menghasilkan pokok. Jadi intinya ini tidak bisa digunakan di dekat-dekat peralatan yang dia menimbulkan medan magnet ya. Contohnya motor, kemudian trafo transformer ya. Itu kan di situ juga ada medan magnet yang besar juga di kumparan dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan ini. Jadi nggak bisa dekat-dekat dengan peralatan yang bisa menjadi sumber gangguan medan magnet. Itu ya Edgar ya? Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Talia Kamil. Iya Pak. Ya, tadi coba sebutkan 4 macam ya. Selain LVDT, untuk pressure ada apa saja? Pressure sensor. Pressure sensor. Tipenya ada yang menggunakan prinsip kerja apa saja? Sebentar Pak. Oh ya, jadi ada piezoelektrik, terus kemudian ada itu Borden tube, kemudian ada RTD. RTD? Ya itu Pak.
RVDT, maaf. Oh, ya, RVDT. Ya. Yang apa tadi? Coba jelasin lagi. Ada RVDT, ada piezo. Ya, ada Bourdon Job. Oke, Bourdon Job. Oke. Jadi ada 3 tadi ya, atau 4 ini RVDT. Kemudian ini selanjutnya ada yang juga menggunakan strain gauge ya. Jadi strain gauge itu banyak sekali aplikasinya selain untuk timbangan, kemudian ukur massa. Ini juga bisa digunakan untuk mengukur pressure ya atau tekanan. Jadi di sini ini adalah pressure point-nya, inputnya ya. Kemudian di sini ada diafragmanya atau sesuatu ya, sehingga ketika diafragma itu meregang atau mulur ya, maka di sini juga akan bisa mengukur ya, berapa deformasinya atau strainnya berapa. Nah, kelebihan dan kurang strain gauge di sini fast respon, kemudian bisa mudah-mudah ya untuk kompensasi temperatur efeknya. Jadi kalau misalkan temperatur ini, misalkan kita mengukur temperatur pressure ya pada steam boiler ya atau di boiler itu kan sangat tinggi ya, sampai 500 derajat. Nah, di situ tentunya akan berbeda. Misalkan sensor pressure ya, kita gunakan mengukur di kompresor biasa dengan tekanan yang sama, misalkan dengan ya, di apa namanya boiler ya. Nah, di situ perlu kita cari ya, atau kita adjust ya, kita koreksi ketika temperaturnya berubah, itu berapa kompensasinya atau adjustingnya berapa. Kemudian ini kekurangannya adalah inability to provide lower range dan low level output sensitive to environment vibration. Kemudian media compatibility, long term drift, bisa grip due to adhesive again. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk mengukur pressure ya dalam kecermatan yang sangat kecil, misalkan di lower range. Jadi untuk range yang kecil dia tidak bisa membaca. Kemudian bisa grip due to adhesive again. Jadi karena apa namanya si strain gauge-nya itu kita tempel pada masker ya, di situ akan bisa terjadi grip atau ya lepas ya atau retak ya di sambungan antara pressure gauge antara strain gauge dengan material yang digunakan untuk mengukurnya. Kemudian selain tadi ada strain gauge, ada juga yang menggunakan kapasitas dari kapasitor ya. Ya, jadi di sini biasanya ketika ada dua buah material kita didekatkan, maka di sini akan muncul daerah kapasitansinya berapa ya. Nah, kemudian contohnya di sini bisa menggunakan vakum, bisa menggunakan dielektrik. Nah, di sini ketika jarak ya antara plat 1 dengan plat 2 atau atas dengan bawah ini berubah, maka L-nya akan berubah. Di mana L ini akan mempengaruhi nilai kapasitans ya, yang bisa disimpan atau bisa diakomodir oleh kapasitor. Kemudian tipe-tipenya ada yang tipe plat to plat ya, jadi 2 buah plat, kemudian ada koaksial kabel, kemudian ada pasangan dari kabel yang disebut paralel. Ini kita atur jaraknya juga ini, atau D-nya. Kelebihannya adalah low hysteresis, kemudian linearity bagus, stability dan repeatability bagus, kemudian frekuensi responnya juga bagus. Nah, di sini kekurangannya dia sensitif terhadap perubahan temperatur, kemudian tidak bisa mengukur untuk akselerasinya, kemudian orientasi dan mechanical noise.
sering muncul di sini. Kemudian tadi yang pertama tadi pressure gauge biasa ya untuk badan cup. Nah, di sini ada yang namanya differential pressure gauge. Oke. Kalau tadi ya yang awal tadi saya buka pressure gauge. Di sini ya, di sini tidak ada gasnya. Kalau menggunakan diferensial, dia ada tambahan gas ya di ujung satunya ya. Oke. Ya ini ada 2 buah. Kalau tadi satu ya, satu saja. Nah, di sini kita menggunakan 2 buah cup ya, 2 buah cup ya. Satunya gunakan untuk sistem diferensialnya. Oke, contohnya di sini juga sama. Ketika misalkan di sini ada high pressure ya, 100 psi, maka di sini akan mengukur ya. Jadi ketika misalkan dia ini mulai maju, kemudian ini menekan si diafragmanya, sehingga kemudian ada pegasnya di sini ya. Kayak pegasnya ketika misalkan di situ ada kalau tadi itu hanya pure menggunakan satu saja, di sini bisa menggunakan 2. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini ada inletnya ya, pressure inlet. Kemudian di diafragmanya. Kemudian di diafragma ini kita sambungkan lagi ke potensiometer. Kemudian ini masuk ke nanti transmitter. Nah, di sini ada 2 buah inlet, kemudian dia ada satu juga untuk ruangannya. Di sini ada pressure kondisi ruangan di sini. Kelebihan kurang differential pressure sensor adalah jadi high output signal level, jadi outputnya bisa langsung tinggi ya, tidak perlu amplifier lagi, kemudian low cost, kemudian juga ini robust ya teknologinya, kemudian bisa adaptasi dengan banyak aplikasi. Pokoknya di sini adalah tingginya histeresisnya, kemudian sensitif untuk vibrasi, kemudian ada moving contact ya, sehingga dia cenderung ada keausan dan hambatan kontak ya. Kemudian yang lainnya ada ini namanya aksesoris ya, aksesoris serta tekanan. Ada pigtail atau coil pipe. Oke. Di sini aksesorisnya ini fungsi untuk mencegah kerusakan pada pesawat uap atau temperatur gas yang tinggi. Jadi di sini misalkan kita mengukur temperatur gas ya, kita buat coilnya, coil pipa coilnya ini mungkin nggak cuma satu kumparan ya, bisa banyak kumparannya, sehingga ketika misalkan dia gasnya itu masuk ke sini, dia sudah dingin, dia terdinginkan. Oke, ya ini tadi adalah macam-macam sensor tekanan ya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke pengukuran flow ya, atau aliran. Ya, jadi di sini dalam mengukur aliran atau liquid ya, bisa liquid bisa gas, kita bisa mengukur volume flow rate. Ini biasa satuannya adalah gallon per minute, meter kubik per hour, atau feet kubik per hour. Kemudian juga bisa kita mengukur kecepatannya saja ya. Jadi flow velocity, ini kecepatannya berapa. Kemudian atau juga ada mass flow rate. Jadi ada volume flow rate, ini berarti basicnya adalah volume. Kemudian mass atau weight flow rate, ini masanya ya. Kemudian di sini menggunakan pipa mengalir, aliran dalam pipa ya, biasanya kita ukur berapa sih alirannya atau flow rate-nya di dalam pipa itu ya, misalkan kita minyak dan sebagainya, atau misalkan paling mudah yaitu seperti di PDAM ya, PDAM, kemudian juga di meteran PDAM, kemudian meteran di pom bensin, nah itu yang paling dekat dengan kita, ada flow meternya di dalamnya. Kemudian beberapa cara ya digunakan, ada yang menggunakan venturi, ada yang menggunakan nozzle, ada yang menggunakan orifice ya. Di sini kita mengukur berdasarkan perbedaan pressure ya di antara P1 dan P2. Nanti kita bisa gunakan drop pressure ini sebagai sebuah konstanta ya, atau sebuah variabel ya, di mana Q sama dengan K dikali akar delta P atau drop pressure. Nah, di sini macam-macam alat ukur bisa berupa orifice, kemudian turbine flow meter, venturi flow meter, Coriolis flow meter. Ini yang kontak langsung. Jadi kontak langsung itu dari kita langsung peralatannya kita sentuhkan dengan fluida yang mengalirnya atau fluidanya. Sedangkan ada beberapa juga yang menggunakan prinsip non kontak atau ultrasonik. Nah, di sini ada Doppler meter dan time to travel meter. Kalau ini tidak perlu kontak langsung dengan fluidanya. Nah, prinsip dasar pengukuran ini biasanya menggunakan prinsip hukum Bernoulli ya. Hukum Bernoulli, di dalam kesamaan Bernoulli ini ada P1 dibagi rho G plus V1 kuadrat dibagi 2G plus H1 sama dengan P2 per rho G plus V2 kuadrat per 2G plus H2 atau ketinggian H2. Nah, kemudian ini kita bisa mencari beda pressure tadi ya, beda pressure di antara titik 1 dan 2. Maka di sini kita gunakan V1A1 dikali rho sama dengan V2 kali A2. Rho-nya bisa atau Q sama dengan V1 dikali A1. Q-nya adalah kecepatan di sini dengan luasan pipa di sini. Atau kita bisa ketemu sampai ini. VQ sama dengan A2 dibagi akar 1 minus A2 dibagi A1 kuadrat dikali dengan akar 2 kali delta P dibagi rho. Oke. Ini kita skip. Nah, kemudian selain tadi model venturi meter, ini salah satunya adalah orifice. Ada menggunakan orifice untuk membuat tadi ya A1 dan A2 atau luasan yang berbeda.
Ini contoh bentuknya. Kita mengukur di sini, jadi di antara sini dan sini, di mana luas penampang pipanya berbeda ya. Kita harus membuat luas penampang yang berbeda sehingga kita bisa mengukur delta P-nya ya. Ini persamaannya. Oke, kemudian ini juga sama ya. Ini beda-bedanya. Jadi di dalam persamaan ini ada coefficient of discharge. Ada persamaan coefficient of discharge. Di sini tergantung pada bentuknya tadi ya, bentuk orifice-nya tadi. Jadi kalau bentuknya dia tajam seperti ini CD-nya 0,61, kemudian kalau bentuknya smooth, dia CD-nya bisa sampai 0,98 kali 1. Jadi kayak model seperti ini tadi, kalau dia bentuknya smooth, kalau ini kan orifice ya, orifice itu bentuknya mirip-mirip dengan yang mana kira-kira? Yang A atau yang B atau yang C atau yang D? Yang B, Pak. Yang D, Pak. Yang D. Yang B, Pak. Yang D. Oke, nah ini tergantung desainnya juga sebenarnya. Ini kurang besar, nggak bisa melihat ujungnya seperti apa. Tapi ini kayaknya lancip di depan ya. Jadi ini lancip di depan berarti yang A ya. Jadi ini kita bisa kurang bisa kita lihat bentuknya seperti apa. Kita amati di sisi ininya, tepi ininya bagaimana. Kalau bentuknya seperti ini, maka CD-nya adalah 0,61. Kalau bentuknya seperti ini, bisa equal dengan 0,61 ya, sama. Kemudian kalau tebal di sini bisa 0,86. Misalkan di sini ada radiusnya ya, cukup besar juga, CD bisa 0,98. Tapi kalau orifice mungkin antara A atau B, ya tapi sama ya. Oke, jadi pressure recovery ya. Nah, di sini ketika misalkan ada orifice tadi, maka dia initial pressure-nya besar ya, kemudian drop, kemudian sampai di sini ada pressure recovery. Jadi daerah ketika misalkan sudah agak jauh dengan orifice-nya, baru dia akan mengalami tekanan normal dari pipa ini. Oke, kemudian karena nilai perubahan dari tekanan itu kuadratik atau square root ya, jadi kita akarkan ya sehingga nanti nilainya sebanding dengan nilai K sama debitnya. Oke. Nah ini yang linear output, ini square ya. Jadi kita biasanya menggunakan setelah kita akarkan maka dia jadi linear. Karena di sini perubahan tekanan dari orifice tadi sifatnya biasanya square root tadi ya, akar tadi. Maka ketika misalkan sudah diakarkan maka dia akan cenderung lurus. Ini kekurangan dan kelebihannya nanti silahkan dibaca-baca. Karena di sini bentuknya kecil ya, simple ya, jadi mudah digambar pasang. Tapi kerugiannya bisa menyebabkan turunnya besar ketika alat ini pasang. Karena tadi modelnya tadi kan seperti ini ya. Jadi CD-nya aja sudah 0,61 ya kalau model tipis seperti ini. Jadi bisa menurunkan pressure seperti ini. Jadi dia naik, kemudian turun, naik lagi. Kemudian sumber-sumber umum error ya pada flow meter. Ada erosi, kemudian flow di luar kemampuan ukuran sensor, kemudian adanya formasi uap,
di cekikan atau throat ya, yang merupakan turbulensi aliran atau gelembung-gelembung udara ya. Biasanya kalau misalkan di situ ada pressure, kemudian kita berikan takikan atau hambatan, dia bisa menyebabkan adanya muncul gelembung udara. Kemudian bisa, kalau misalkan ada sumbatan pada lehernya. Nah, kemudian cara yang lain adalah venturimeter ya. Venturimeter ini bentuknya seperti ini. Kalau ingin lebih smooth, kemudian kekurangan-kelebihannya, kerugian energinya kecil ya, lebih smooth ya dibandingkan dengan yang orifice tadi ya. Kekurangannya adalah susah untuk melepas dan memasang alat ini pada instalasi perpipaan, kemudian harganya mahal, dimensi besar ya, peluang besar dalam pemasangan dan sebagainya. Kemudian nozzle meter. Nah, di sini nozzle meter seperti ini. P1, P2. Keunggulannya dimensinya kecil, lebih murah, dan lebih mudah dipasang lepas daripada venturimeter. Jadi ini perbandingan antara orifice, venturi, dan nozzle flow meter. Ini orifice plate bisa digunakan untuk macam-macam, kecuali jet gas, slurry, sama steam atau uap. Sedangkan untuk venturi tube sama nozzle, ini kita untuk venturi tube bisa kita gunakan, bisa maybe ya di sini mungkin gunakan jet gas, clean liquid, slurry ya. Kemudian comparative cost-nya high, paling tinggi ya venturi tube. Kemudian nozzle ini dia bisa banyak sekali, semuanya hampir semua kali slurry ya. Tetap ya, untuk nozzle sendiri bisa digunakan berbagai macam fluida. Kemudian turbine meter. Turbine meter berarti di dalamnya ada turbinnya. Kemudian di sini ada, biasanya di ujungnya di sini, di dindingnya di sini ada sensor sensor magnet ya, atau induktif. Jadi ketika di sini turbinnya ini, blade-nya ini dekat dengan ini, dia bisa mengcounter atau menghitung berapa kali putaran ya setiap detiknya. Berarti di sini lebih untuk mengukur kecepatannya. Ini bentuk yang lain, seperti ini. Kelebihannya tidak perlu sumber daya dalam menggunakan rotating fan, kemudian akurasi lebih tinggi dan sebagainya. Kalau misalkan di meteran PDAM, kira-kira menggunakannya jenis apa ini untuk flow meternya? Ada yang tahu? Jenis turbine, Pak. Ya. Jadi untuk PDAM biasanya menggunakan tipe turbine ya. Karena di situ flow-nya biasanya nggak terlalu besar, kemudian hanya cairan ya, jadi tidak korosif atau terlalu mengganggu terhadap meteran listrik, meteran airnya. Kemudian sensor yang lainnya di sini ada yang menggunakan electronic flow meter ya. Jadi di sini menggunakan hukum Faraday ya, hukum persamaan berikut. Jadi ada magnetic coil di luarnya, kemudian di sini ada sensornya ya. Sensornya ini dipasang di tengah-tengahnya. Jadi mirip-mirip dengan yang turbin ini tadi ya. Kemudian di sini menggunakan hukum Faraday untuk mencari tahu berapa sih kira-kira flow yang mengalir di pipa ini.
Nah, ini keunggulannya bisa gunakan untuk mengukur fluida dengan kimia yang korosif, kemudian tidak mempengaruhi oleh kontaminasi dan deposita dan sebagainya. Kemudian bahannya bisa digunakan untuk liquid saja. Kemudian Doppler flow meter. Doppler ini dia menggunakan peralatan ultrasonik ya. Ultrasonik bisa untuk mengukur padat, kemudian gelembung dan lain sebagainya. Nah, ini prinsip kerjanya ya, ketika misalkan ada targetnya pertama, ini adalah sistemnya pulsa sinyal yang pertama, kemudian ini penerimanya. Ya, jadi karena tadi ya mengukur untuk fluida yang mengalir ya, maka misalkan di sini berarti ikut yang C ya, ketika misalkan dia medianya itu ke arah ke kanan ya, otomatis dia akan juga ikut tergeser ke kanan ya. Jaraknya semakin jauh atau semakin lama sinyal yang kita kirimkan itu masuk ke sinyal sensornya. Ini persamaan untuk menghitung flow. Nah, ini kelebihannya ya, via portable menggunakan tabung harus masuk dalam sistem pipaan. Jadi keunggulannya di sini tidak perlu diinstal ya, tidak perlu diinstal dalam jalur pipa, tetapi kita bisa menempelkan di dinding pipanya saja. Nah, ini kekurangannya terpengaruh perubahan kecepatan suara akibat perubahan temperatur dan sifat dan konsentrasi, kemudian ada kemungkinan interferensi sinyal dari luar ya, kemudian akurasi kurang bagus. Kemudian selain itu tadi ya, Doppler flow meter, ada juga menggunakan metode transit time flow meter. Jadi ini ada transducer, kemudian transducer dan transistor getaran. Ini ada pipa masuk ke sini. Nah, kemudian nanti dia akan mengukur ya, berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk mengirimkan dan menerima pulsa dari yang satunya. Oke. Ini prinsip dasarnya sifatnya sendiri. Kemudian jenisnya ada Z method, V method, dan W method. Bentuknya seperti ini, dan seperti ini. Kekurangan transit flow meter di sini harganya mahal, tapi yang affordable, mirip dengan sebelum tadi ada Doppler flow meter ya. Nah, ini kemudian ringkasannya tadi ya. Ada Venturi, airfoil, orifice plate, pilot plate, dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke level sensor. Oke, mengenai airflow measurement, ada pertanyaan? Yang bertanya, Pak. Ya. Itu kan Pak, yang untuk orifice plate itu kan pressure drop-nya kan tinggi, Pak. Nah, itu kan penyebabnya karena yang ada bentuk pintu yang keluaran fluida itu yang bentuk A itu, atau karena apa, Pak? Oke. Yang orifice plate tadi ya. Jadi dia mengalami perubahan profil ya, terutama ya karena bentuk orifice-nya tadi kan jadi yang awalnya pipa itu lubangnya diameternya misalkan 2 in ya atau 5 cm ya, kemudian kita pasangi sebuah plat ya yang lubangnya hanya misalkan hanya 1 cm saja, otomatis atau di situ akan terjadi seperti kayak hambatan menambah. Kalau misalkan kita ingin menghitung head loss ya, atau head loss itu berarti kerugian akibat
adanya hambatan-hambatan dalam pipa, orifice ini bisa menambah atau istilahnya menambah hambatan di dalam pipa. Jadi kalau misalkan harusnya di ujung itu alirannya bisa debitnya itu bisa 10 liter per menit, mungkin karena ada orifice bisa jadi berkurang ya, karena dia terhambat, mungkin jadi 9,9 liter per menit dan sebagainya. Ya, udah menjawab belum? Berarti penyebabnya itu karena dia itu alirannya itu dihalang besar gitu ya, Pak? Ya. Masih, Pak. Kalau tidak ada, ini salihkan satu lagi tentang sensor level ya. Jadi biasanya di dalam tangki atau kalau misalnya kalian melihat ada mobil tangki yang penyedot WC itu ya, di belakangnya juga ada water levelnya ya, mirip seperti ini, tapi mungkin versi ya sederhananya ya. Kalau ini mungkin ini versi industrialnya, mahal ya. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk mengukur tinggi fluida di dalam tank, kemudian fuel level, water level, mechanical level. Oke, kalau misalkan di dalam motor ya, di motor itu prinsip kerjanya bagaimana ya? Bisa mengukur level dari bahan bakar. Ada yang mungkin bisa menjawab? Ya. Ya. Oke, jadi contohnya kalau misalkan fuel level pada pengukuran bahan bakar, di situ ada pelampung, kemudian ada batang dihubungkan dengan potensiometer. Ketika dia naik pelampungnya, maka dia akan memutar dari potensiometernya sehingga dia bisa mengukur level. Kemudian di sini ya, jenisnya ada reflex, transparent, and magnetic level gauge. Ini kalau misalkan menggunakan pipa ya, pipa transparan, reflex level gauge di sini menggunakan reflektan ya. Ada kaca, kemudian gasket. Nah, di sini levelnya terang kelihatan. Kemudian ya hampir sama juga ya untuk kaca ya, menggunakan kaca ya. Kemudian satu lagi di sini magnetic level gauge. Di sini biasanya kita tambahkan ada sebuah pelampung atau float ya, maka dia ketika level naik maka pelampungnya juga akan naik. Oke, kemudian ada differential pressure level sensor. Selain model ini ya, ada juga menggunakan differential pressure level sensor. Nah, di sini kita mengukur tekanan di bawah sama di atas ya. Nah, perbedaan tekanan di atas dan di bawah ini kita bisa gunakan untuk menilai level fluida yang berada di dalam tangki. Kita perlu persamaan ya, kalau kita agak rumit, tapi di sini juga bisa kita gunakan untuk dua hal sekaligus, untuk mengukur pressure dari tangkinya, juga kita bisa mengukur fluidanya tingginya seberapa. Tadi kalau misalkan di sini masih mudah ya. Ini ada P0 dan P yang bawah.
kita ukur, sehingga levelnya di sini adalah P minus P0 dibagi dengan G dikali dengan rho L ya. Kekurangan deep level sensor instalasi yang mudah bisa digunakan untuk kondisi di mana sensor tidak layak bekerja. Contoh adalah separator vessel ya, atau tangki separator. Kemudian satuan tekanan ya, selain gauge, pressure gauge atau ATM atau bar, banyak juga menggunakan satuannya milimeter H2O, milimeter H2O. Jadi kenapa kita menggunakan milimeter H2O? Karena di sini paling mudah dicari ya. Kita bisa misalkan kalau di dalam manometer ya, di dalam manometer pressure ya, di situ ada ketinggian perubahan tekanan dengan menunjukkan perbedaan ketinggian level dari airnya. Oke. Kemudian yang lainnya ada ultrasonic level sensor ya. Ini menggunakan sinyal ultrasonic, dia akan memancarkan sinyal gelombang ultrasoniknya, kemudian dia balik lagi. Nah, dihitung travelnya berapa lama, berarti ada jarak antara level dengan puncaknya. Nah, di sini kekurangannya adalah instalasi elektroniknya ya, kemudian jadi agak rumit. Oke, kemudian ada juga yang menggunakan kapasitor level sensor ya. Jadi beberapa ada yang digunakan untuk pressure, dari pressure kita gunakan juga untuk levelnya. Di sini misalkan di sini ada 2 buah konduktor ya. Ketika misalkan ada cairan sampai level mana, maka otomatis di sini daerah yang terbuka masih tinggal sedikit ya, sehingga kapasitasnya semakin kecil. Beda kalau misalkan di sini juga banyak, kapasitasnya jadi misalkan ini 2 buah plat ya, 2 buah plat. Ketika airnya mengisi ini, semakin banyak airnya berarti kapasitasnya akan semakin kecil ya, karena rongganya akan semakin kecil. Tetapi ketika misalkan ini sedikit, rongga antara 2 buah plate-nya akan semakin besar, sehingga luas permukaan yang ketemu ya, kontak jadi luas, sehingga kapasitasnya jadi naik. Oke, sampai sini dulu mungkin tambahannya ya, mengenai sensor. Sepertinya semuanya sudah saya bahas mengenai sensor. Nanti silakan dibaca-baca lagi yang di buku textbooknya ya. Nanti setelah minggu depan kuis 2 ya. Maaf Pak, kuis 2 atau UTS? Saya sebutnya kuis 2, jadi nanti materinya yang awal itu nggak masuk lagi ya, karena kemarin sudah saya nilai dan dapat nilainya untuk kuis 1. Minggu depan kita masuk ke kuis 2, yaitu semacam sensor ya, mulai dari thermocouple, kemudian untuk sensor posisi sudah kuis belum kemarin ya, belum ya sensor posisi. Belum, kan yang awal-awal kan masih yang dasar Pak, kalau nggak salah kemarin. Masih yang basic ya, awal ya. Jadi kuis 2 ini cukup banyak materinya ya. Jadi dari sensor posisi, ada proximity, kemudian thermocouple, RTD, kemudian yang terakhir ini tadi sensor-sensor mekanik yang posisinya di lapangan.
jadwal ETS udah keluar belum ya? Sepertinya belum sih, saya belum lihat. Mungkin yang lain sudah dapat untuk Juga belum kayaknya. Kalau nggak ada jadwal Kamis, mau Kamis atau mau Selasa? Kamis saja Pak. Iya Pak. Kamis pagi ya, Iya Pak, mungkin hari sesuai Kamis. dengan jadwal ini ya. Iya Pak. Ya jadi Kamis depan TS ya, kurang lebih sama dengan kemarin, cuma ini beberapa mungkin akan ada perhitungan di termovable, kemudian di RTD, sama strain gauge ya, sedikit ya mungkin kalau ada perhitungannya. Nanti akan banyak hitung-hitungan di bab selanjutnya, yaitu signal conditioning ya. Nanti setelah kita masuk ke signal conditioning, di situ agak banyak. Pak, permisi Pak. Ya, Berarti untuk ETS-nya besok materinya dari yang kemarin, dari yang apa, sensor posisi sampai ini ya, sampai Iya. yang flow ini Pak. iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan dipelajari ya, silakan dipelajari materi-materinya yang sudah saya berikan. Mungkin ditambah dengan yang di textbook, dibaca juga selain dari PPT yang saya berikan, dibaca-baca juga dari textbook, kemudian juga tugas-tugas kemarin yang sudah dikerjakan ya, macam-macam strain gauge, kemudian RTD dan sebagainya, karakteristiknya bagaimana nanti akan saya bahas. Mungkin soalnya akan lebih banyak daripada yang quiz 1 kemarin, kali materinya lebih banyak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian. Silahkan pelajari ya. Nanti, berarti kalau kan minggu depan minggu ETS, hari Selasanya